Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Di hari yang ke-144 di tahun 2026. Saya Pendeta Kawi Arniasa, Gembala Sidang GPDI Philadelphia Dompu, Nusa Tenggara Barat. Dengan penuh sukacita menyambut Anda di pagi hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sangat bersyukur sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin, terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan mempersiapkan hidup kita, masuk dalam rumah Tuhan, beribadah dengan penuh ucapan syukur, kita akan menikmati firman Tuhan pagi ini dalam tema ibadah yang mengubahkan. Kita akan buka Alkitab kita mau baca bersama. Dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama dan kedua, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, banyak dari kita orang Kristen terjebak dalam rutinitas ibadah harian atau mingguan. Kita datang ke gereja, bernyanyi, mendengarkan khotbah, memberi persembahan atau mengembalikan milik Tuhan, lalu pulang. Namun pertanyaannya, apakah ibadah tersebut mengubahkan hidup kita? Atau sekedar mengubah jadwal hari Minggu kita? Nah, kita perhatikan kata ibadah dalam teks aslinya dituliskan lateria. Bukan bicara tentang ritual di dalam gedung gereja, melainkan sebuah pengabdian seluruh hidup. Ibadah yang sejati tidak meninggalkan kita dalam kondisi yang sama. Ibadah yang benar selalu membawa transformasi, ada perubahan yang radikal. Dalam ayat 1 dan 2, Roma 12, kita mau belajar ada 3 prinsip utama bagaimana ibadah dapat mengubah hidup kita secara total, dan itulah tujuan ibadah, menuju pada kesempurnaan seperti pada Yesus. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ibadah yang mengubahkan dimulai dari penyerahan total kita kepada Tuhan. Ayat yang pertama menuliskan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, pada zaman perjanjian lama, korban persembahan adalah hewan yang mati. Namun Rasul Paulus menekankan bahwa di dalam perjanjian baru, ibadah kita adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Artinya Allah tidak mencari hewan korban lagi. Dia menginginkan diri kita, mulai dari mata, telinga, mulut, tangan, hingga kaki kita. Semuanya dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana? Bapak Ibu Saudara, ibadah yang mengubahkan terjadi saat kita berkata, Tuhan, hidupku bukan milikku lagi, melainkan milik-Mu. Ketika kita menyerahkan kontrol hidup kita kepada Allah, disitulah perubahan karakter dimulai. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara,
ibadah yang mengubahkan menuntut keberanian untuk tampil beda. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata serupa berarti membiarkan diri kita dibentuk oleh cetakan luar. Bapak Ibu Saudara, dunia ini memiliki cetakan sendiri berupa keserakahan, keegoisan, dendam, dan standar moral yang merosot lainnya. Nah, jika ibadah kita benar, kita tidak akan mudah ikut-ikutan arus gaya hidup dunia. Ibadah memberikan kita kekuatan spiritual untuk berkata tidak pada dosa dan iya pada kebenaran. Orang yang mengalami ibadah yang mengubahkan akan terlihat beda di tempat kerja, akan terlihat beda gaya hidupnya di sekolah, ataupun di dalam keluarga. Mereka menjadi garam dan terang, bukan justru larut dengan dunia yang sedang rapuh. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ibadah yang mengubahkan terjadi melalui pembaharuan budi atau pikiran kita. Dituliskan dalam ayat, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Kata berubahlah menggunakan kata asli, akar katanya adalah metamorfosis. Seperti ulat menjadi kupu-kupu. Perubahan ini bersifat radikal dan dari dalam keluar. Bagaimana caranya? Ya, melalui pembaharuan budi atau pikiran. Pikiran kita adalah medan pertempuran. Ibadah adalah momen di mana pikiran kita yang egois, penuh kekhawatiran dan kepahitan, diselaraskan kembali dengan firman Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan dan merenungkan firman, Roh Kudus merestorasi cara kita berpikir, sehingga kita bisa melihat masalah dan sesama dari sudut pandang Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ibadah yang sejati menghasilkan dampak yang nyata, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tanda bahwa kita telah beribadah dengan benar bukan terletak pada seberapa hebat kita memuji Tuhan di dalam gereja, melainkan seberapa mirip kita dengan Kristus saat kita keluar dari gedung gereja. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengevaluasi diri kita. Apakah ibadah kita selama ini sudah mengubahkan cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, dan cara kita memandang hidup? Jadikanlah hidupmu mesbah dan biarkan api Tuhan mengubah kita, mengubah setiap pribadi kita setiap hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, ku persembahkan tubuhku, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami bersyukur firman-Mu pagi hari. Kami boleh diingatkan kembali kuasa ibadah yang mengubahkan, dan itu biarlah menjadi pengalaman hidup kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, berkat firman-Mu melawat setiap kami.
Terima kasih buat kasih setiamu pagi hari ini. Dan hamba mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia berulang tahun hari ini. Baik pertambahan usia kelahiran maupun pertambahan usia pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, berkat, kasih karunia dari Tuhan Yesus memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat, anugerah, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus yang kekal, serta persekutuan, sukacita, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus berlimpah-limpah atas kita semua. Dan terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.